Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Maftuhah, NIM 240809601112 dari kelas TI 3D. Di sini saya akan mempresentasikan judul saya, yaitu pengaruh kualitas sistem informasi manajemen terhadap efektivitas kinerja pegawai di instansi pemerintah. Langsung saja, abstrak. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat menuntut instansi pemerintah untuk mampu mengelola data setelah proses kerja secara lebih efisien melalui penerapan sistem informasi manajemen. Penerapan SIM dengan kualitas yang optimal diyakini dapat meningkatkan efisiensi, ketelitian, serta kecepatan dalam penyesuaian tugas, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah keterkaitan antara kualitas sistem informasi manajemen dengan kinerja pegawai pada instansi pemerintah. Metode yang digunakan adalah studi literatur, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi manajemen memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Unsur kualitas sistem yang meliputi keandalan, kemudahan dalam penggunaan, ketepatan informasi, serta kecepatan akses berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, efektivitas kerja, dan mutu pelayanan publik. Dengan demikian, peningkatan kualitas melalui pelatihan pengguna, pemeliharaan sistem, serta pembaruan teknologi menjadi langkah strategis untuk mendukung kinerja aparatur pemerintah. Selanjutnya, pendahuluan. Penerapan sistem informasi manajemen SIM berkualitas menjadi tuntunan instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang cepat dan transparan. SIM yang andal, mudah digunakan, akurat, serta memiliki akses cepat mampu mengelola data secara efektif dan mengurangi kesalahan administrasi. Kualitas SIM terbukti berpengaruh langsung pada kinerja pegawai. Sistem yang optimal meningkatkan produktivitas dan ketepatan kerja, sedangkan sistem yang kurang baik dapat menurunkannya. Meski hubungan SIM dan kinerja pegawai kuat, penerapan SIM masih menghadapi kendala seperti kurangnya pelatihan, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya pemeliharaan. Selanjutnya, metodologi. Penelitian ini menggunakan sistem literatur review atau SLR untuk mengumpulkan data mengevaluasi penelitian yang relevan dengan topik Business Intelligence atau BI pada sistem pendukung keputusan atau SPK di bidang penjualan. Pertanyaan penelitian. RQ1. Bagaimana kualitas sistem informasi manajemen yang diterapkan di instansi pemerintah? RQ2. Bagaimana kinerja pegawai di instansi pemerintah yang menggunakan sistem informasi manajemen? Dan RQ3. Apakah terhadap penghubung yang signifikan antara kualitas sistem informasi manajemen dengan kinerja pegawai di instansi pemerintah? Berikutnya, proses pencarian. Proses pencarian data dilakukan melalui Google Scholar dan beberapa situs jurnal pendukung lainnya. Selanjutnya, kualitas penilaian. Evaluasi literatur dilakukan berdasarkan pertanyaan berikut. Quality Assessment 1. Apakah sistem informasi manajemen diterapkan di instansi pemerintah? Quality Assessment 2. Apakah sistem informasi manajemen berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Quality Assessment 3. Apakah hubungan sistem informasi manajemen dengan kinerja pegawai signifikan? Penilaiannya ya, sesuai, T, tidak sesuai. Berikutnya analisis data. Pada tahap ini, data yang telah didapatkan akan dianalisis untuk menunjukkan 1. Kualitas sistem informasi manajemen yang diterapkan di instansi pemerintah, mengacu pada RQ1. 2. Kinerja pegawai di instansi pemerintah yang menggunakan sistem informasi manajemen, mengacu pada RQ2. Hubungan signifikan antar kualitas sistem informasi manajemen dengan kinerja pegawai di instansi pemerintah,
mengacu pada RQ3. Dan ini hasil pencarian prosesnya. Kode PO1 tahun 2013, judul jurnal Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda. Tipe jurnal terbit yaitu Jurnal Ilmiah Manajemen. Kode PO P02 tahun 2019, judul jurnalnya Pengaruh Sistem Informasi Manajemen terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan di PT Jasa Harja Putra. Tipe jurnalnya Eprints Undip. Kode PE03 tahun 2022. Pengaruh Sistem Informasi Manajemen terhadap kinerja pegawai pada kantor PDAM Muara Tirta Kota Gorontalo. Tipe jurnalnya Manajemen dan Bisnis. Kode P04 tahun 2024. Judul jurnalnya Sistem Informasi Manajemen pada kinerja pegawai di Distrik Sorong Barat. Tipe jurnalnya Ilmu Administrasi Negara. Dan terakhir kode P05 tahun 2020, judul jurnal Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian terhadap kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Tipe jurnalnya Jurnal Unistics. Selanjutnya hasil quality assessment. Penulis Mardi, kode jurnal P01 tahun 2013. Hasilnya iya, sesuai. Penulis Agustian I et al. P02 tahun 2019. Hasilnya sesuai. Penulis Tayabu P.S. Mahmud R.N. Raji. Kode jurnalnya P03 tahun 2022 sesuai. Penulis Rakmani N. Panengrangi.A.R. Kode jurnalnya P04 tahun 2024 sesuai. Dan terakhir penulis Dani.R. Kode jurnal P05 tahun 2022 sesuai. Selanjutnya analisis data. Pada tahap ini akan dilakukan analisis dari data yang telah dikumpulkan yang akan disajikan dengan menjawab pertanyaan dari research question. RQ1. Bagaimana kualitas sistem informasi manajemen atau SIM yang diterapkan di instansi pemerintah? Kualitas sistem informasi manajemen atau SIM berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di instansi pemerintah. Sistem yang andal, mudah digunakan, akurat, dan memiliki akses cepat membantu pegawai menyelesaikan tugas lebih efisien, mengurangi kesalahan data, serta mempercepat pengambilan keputusan dan penyusunan laporan. Secara keseluruhan, kualitas SIM meningkatkan produktivitas, efektivitas kerja, dan kualitas pelayanan publik. Namun, pemanfaatannya tetap memerlukan pelatihan pengguna, pemeliharaan sistem, dan pembaruan data agar hasilnya optimal. RQ2. Bagaimana kinerja pegawai di instansi pemerintah yang menggunakan sistem informasi manajemen? Berdasarkan jurnal 1-5, sistem informasi manajemen terbukti meningkatkan kinerja pegawai di instansi pemerintah karena lebih struktur, mudah diakses, dan meminimalkan kesalahan input sehingga tugas dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat. Kemudahan penggunaan juga membuat pegawai cepat beradaptasi dan meningkatkan efektivitas kerja. Secara keseluruhan, kinerja pegawai yang menggunakan SIM lebih baik dibandingkan sistem manual, terutama dari segi produktivitas, ketepatan tugas, dan kualitas pelayanan publik. Namun, pemanfaatan SIM tetap perlu didukung dengan pelatihan penggunaan, pemeliharaan sistem, dan pembaruan data agar hasilnya optimal. Selanjutnya RQ3. Apakah terhadap hubungan yang signifikan antara kualitas sistem informasi manajemen dengan kinerja pegawai di instansi pemerintah? Analisis menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kualitas sistem informasi manajemen dan kinerja pegawai di instansi pemerintah. SIM yang berkualitas
kualitas andal, mudah digunakan, akurat, dan cepat mendukung pegawai bekerja lebih efisien, tepat, dan produktif. Penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa kualitas sistem meningkatkan ketepatan penyelesaian tugas serta akurasi dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Secara keseluruhan, semakin tinggi kualitas SIM, maka semakin tinggi pula kinerja pegawai, karena sistem informasi yang dikelola dan dimanfaatkan secara optimal mampu meningkatkan efektivitas kerja, produktivitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kualitas sistem informasi manajemen atau SIM di instansi pemerintah tergolong baik dan andal, mudah digunakan, akurat, dan cepat meski tetap memerlukan pelatihan serta pemeliharaan berkala. Penggunaan SIM meningkatkan kinerja pegawai dibandingkan sistem manual. Terlihat dari produktivitas, ketepatan tugas, efektivitas kerja, dan kualitas pelayanan publik. Secara keseluruhan, semakin tinggi kualitas SIM, semakin tinggi pula kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat. Sarannya, 1. Peningkatan kualitas SIM, pemeliharaan dan pembaruan sistem secara rutin, serta penyediaan antarmuka yang lebih user-friendly. 2. Pelatihan pegawai. Pelatihan berkala, terutama bagi pegawai baru, disertai modul pembelajaran internal terkait penggunaan SIM dan pengolahan data. 3. Monitoring dan evaluasi. Evaluasi berkala terhadap kinerja SIM serta pengukuran dampaknya terhadap kinerja pegawai. 4. Integrasi sistem. Integrasi sistem dengan sistem lain di instansi untuk mempercepat aliran informasi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Dan ini daftar rujukannya. Baik, terima kasih. Ini presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.